Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita memulai, Ibu ingin minta bantuan dulu kepada ketua kelas. Kak Bayu, silahkan mengabsen dulu teman-temannya. Sudah hadir semua atau belum? Sudah hadir semua Bu Silvi. Baik, sudah hadir semua ya. Nah, Ibu berterima kasih, kita semua sudah disiplin, sudah hadir semua tepat waktu, alhamdulillah. Kemudian Ibu ingin minta tolong kepada Kak Budi untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Silahkan Kak Budi. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa, kawan-kawan. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tidak lupa berdoa, kita dapat menjalani pembelajaran hari ini dengan lancar ya. Baik, kira-kira ada yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang apa di bab sebelumnya? Magnet Bu, magnet. Induksi. Iya benar sekali Erna, Induksi, Bu. Kak Erna ya. Kita telah belajar tentang induksi magnet. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu induksi magnet? Ada yang masih ingat apa itu induksi magnet? Saya Bu Silvi. Ya, silahkan Kak Erna. Induksi magnet. Apa ya? Magnet yang ditimbulkan oleh listrik ya? Betul tidak? Iya, benar sekali Kak Erna. Jadi induksi magnet itu apa? Adalah medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, kita kan sudah melakukan percobaan sederhana ya. Kira-kira ada yang masih ingat percobaan sederhana kita tentang apa? Motor listrik bukan Bu? Yang buat motor ya? Ya, benar motor sekali Kak Anur dan Kak Erna. Kita sudah belajar tentang motor listrik sederhana. Nah, baiklah. Menurut kalian, jika kita dapat menghasilkan medan magnet dari arus listrik, lalu apakah kita dapat melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menghasilkan arus listrik dari medan magnet? Ada yang mau berpendapat? Bisakah kita menghasilkan arus listrik dari medan magnet? Kalau pada pertemuan sebelumnya kan kita dapat menghasilkan medan magnet dari arus listrik. Gimana Kak Erna, kira-kira bisa nggak? Bisa ya Kak Anur? Nah, ya Kak Erna dan Kak Anur menjawab bisa ya, dan yang lain masih belum berpendapat, tidak apa-apa. Kita akan lihat benar nggak ya bisa kita menghasilkan arus listrik dari medan magnet. Nah, kalau begitu Ibu ingin present dulu ya. Sudah terlihat presentasi Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, jadi ya, jika sebelumnya kita telah belajar tentang induksi magnet, yaitu kita menghasilkan medan magnet dari arus listrik, maka di pembelajaran sekarang kita akan belajar tentang menghasilkan arus listrik dari medan magnet, atau yang kita sebut dengan induksi elektromagnetik, atau sama juga jika kita menyebutnya menginduksi listrik begitu. Nah, mungkin Ibu ingin paparkan dulu manfaat pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik atau kalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model problem based learning, maka peserta didik diharapkan dapat menganalisis fenomena GGL induksi
dengan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam penyelesaian masalah, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baik kakak-kakak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memperlihatkan dahulu kepada kalian tentang video pembelajaran yang telah Ibu persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika, sebelum belajar, nah baik, dari video pembelajaran yang telah Ibu sajikan, adakah yang ingin berpendapat dan memberikan komentar terkait video yang telah disaksikan tadi? Silahkan, adakah yang mau berpendapat? Saya Bu, boleh? Ya, silahkan Kak Bayu. Saya boleh Bu? Ya, boleh, silahkan Ya, Kak Bayu. tadi kalau saya lihat videonya, ya jadi dari goesan sepeda itu bisa nyalain lampu Bu. Bisa nyalain lampu ya, dari Berarti goesan ada sepeda yang bisa diubah menyalakan tuh, Bu. lampu. Apa? Nah, Ya, ada yang diubah, bagus sekali. Masih ada tambahan Kak Bayu? Baik ya, demikian pendapat teman-teman kita. Kita akan lanjutkan, namun sebelum itu Ibu ingin menjelaskan dahulu teknik penilaian untuk hari ini, yaitu teknik penilaiannya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian pembelajaran kita hari ini akan kita laksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, yang mana kakak-kakak semua sudah Ibu bagi ke dalam kelompoknya masing-masing di pertemuan sebelumnya ya. Nanti silahkan langsung berkelompok. Namun sebelum itu Ibu ingin mendemonstrasikan dahulu mengenai kegiatan yang akan kalian laksanakan hari ini. Nanti demonstrasi ini juga dapat kalian cobakan sendiri bersama kelompoknya masing-masing ya. Jadi berdasarkan pendapat dari teman-teman kalian tadi bahwa maaf sebentar. Ya, nah ini dia. Jadi berdasarkan pendapat teman-teman kalian tadi, ada yang berpendapat bahwa mengapa Bu ketika digoes kencang lampunya, mengapa ada perubahan terhadap lampu ketika sepeda digoes begitu ya. Nah untuk itu kita akan lakukan dulu demonstrasi praktikum menggunakan simulasi PET. Nah, apakah sudah terlihat kakak? Sudah Bu. Sudah ya, baik. Di sini kita akan tampilkan voltmeternya, atau juga kalau misalnya ada galvanometer juga tidak apa-apa. Di sini ada kumparan yang lilitannya sedikit, dan di sini ada kumparan yang lilitannya banyak. Coba kita akan nah, sudah terlihat ya. Nah, baik, ketika kita arahkan masuk ke dalam kumparan dan kita diamkan, apa yang terjadi silahkan diamati. Kemudian jika kita gerakan, apa yang terjadi silahkan diamati. Kalau kita gerakan dengan cepat, nah amati apa yang terjadi. Kemudian ketika lilitannya banyak, gitu ya. Nah, tapi ketika kita diamkan atau tidak kita gerakan, apa yang terjadi? Baik, nanti kalian dapat melaksanakan kegiatan ini bersama dengan teman-teman kalian di satu kelompok ya.
Baik. Nah, untuk LKPD akan Ibu bagikan, sudah Ibu bagikan di grup. Silahkan kalian akses LKPD tersebut dalam bentuk Google Doc, sehingga kalian dapat sharing bersama teman-teman dan dapat mengisinya langsung secara bersama-sama melalui Google Doc tersebut. Terima kasih. Nah, baik Ibu stop sharing dahulu. Silahkan laksanakan diskusi bersama teman-temannya. Dan Ibu akan memantau ke masing-masing kelompok ya. Baik, bagaimana Kak Anur, apakah ada pertanyaan atau ada permasalahan di dalam kelompoknya? Kak Anur berkelompok dengan Kak Berlin ya? Iya, Bu. Iya, bagaimana? Apakah ada kesulitan sejauh ini? Tidak ada, Bu. Aman. Tidak ada ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita langsung saja kepada presentasi kelompok. Ibu ingin ada yang berinisiatif untuk mempresentasikan duluan? Ya, silakan Kak Erna. Ya, Bu. Baik, Ibu akan tampilkan ya hasil LKPD dari Kak Erna, dan Kak Erna silahkan presentasikan. Tunggu sebentar. Ya, terima kasih banyak Bu Sylvie. Baik, ini adalah LKPD dari kelompok Kak Erna. Bagaimana kesimpulannya Kak Erna dari yang telah dilaksanakan? Ya, terima kasih banyak kesempatannya Bu Sylvie dan kawan-kawan. Izinkan saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan yang tadi. Nah, di sini saya dengan teman kelompok saya sudah melaksanakan kegiatan dan kami mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata jumlah lilitan pada kumparan dan kecepatan gerak magnet pada kumparan itu sebanding dengan besarnya GGL induksi. Itu kesimpulan yang kami dapatkan setelah saya dengan teman kelompok saya berdiskusi untuk ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan Bu Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kelompok Kak Erna. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, sepertinya kita sudah melaksanakan presentasi pada hari ini. Ibu akan kita akan mengambil kesimpulan bersama-sama ya terhadap apa yang telah kita laksanakan pada hari ini. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Kakak? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Kita telah melakukan percobaan secara mandiri bersama kelompoknya ya, mengenai GGL induksi. Jadi tadi kita telah belajar tentang GGL induksi melalui video pembelajaran yang telah disaksikan, bahwa kita dapat menghasilkan arus listrik dari medan magnet. Nah, kemudian apa penyebab timbulnya GGL induksi? Ternyata GGL induksi itu disebabkan oleh terjadinya perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu loop kawat, begitu ya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan besar kecilnya GGL induksi seperti telah kita pelajari tadi, bahwa faktor-faktornya diantaranya jumlah lilitan pada kumparan, kemudian juga laju perubahan flux magnet. Kemudian bagaimana hubungan antara jumlah lilitan kumparan dengan GGL induksi? Jumlah lilitan kumparan ternyata sebanding dengan gaya gerak listrik induksi, yaitu semakin banyak jumlah lilitan maka semakin besar nilai GGL induksi. Selanjutnya, bagaimana pula hubungan antara kecepatan gerak magnet pada kumparan dengan GGL induksi? Ternyata kecepatan gerak magnet pada kumparan pun sebanding dengan gaya gerak listrik induksi. Artinya semakin cepat gerak magnet maka semakin besar nilai GGL induksi. Atau secara matematis dapat kita tuliskan GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikali delta flux per delta T. Baik, sekian dan terima kasih.
Baik kakak-kakak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, boleh tanya saya? Sudah cukup, Ya, Bu? silahkan Kak Anur. Bu, itu tadi lampunya nyala, itu apa hubungannya ya Bu dengan GGL induksi? Kan lampu nyala tuh karena ada arus. Terus penurunan persamaannya bagaimana ya Bu? Ya, bagaimana? Adakah yang bisa menjawab mengenai pertanyaan Kak Anur? Mengapa lampu pada sepeda itu dapat menyala? Dan bagaimana terhadap penurunan rumusnya? Adakah yang bisa menjelaskan? Bagaimana? Kakak Bayu, apakah ingin menjawab? Saya sama masih bingung yang bagian itunya, Bu. Jadi tidak bisa ikut Ya Bu, menjawab. kalau yang lampu menyala Ya. itu karena ada arus induksi Bu, ada perubahan energi juga di sana. Ya, kemudian benar sekali ya Kak Bayu. Jadi lampu itu menyala karena adanya arus induksi. Jadi pada sepeda tadi telah kita gunakan apa? Ada yang bisa menjawab apa yang kita gunakan pada sepeda tadi? Sehingga digoes lampunya hidup. Dan semakin cepat kita menggoes, semakin terang nyala lampunya. Dan semakin pelan kita menggoes, maka terangnya agak redup. Kita menggunakan, ada yang tahu apa yang kita gunakan? Nah, ya benar sekali Kak Erna, yang kita gunakan adalah dinamo sepeda. Begitu ya Kak Anur, apakah sudah paham? Sudah Bu, terima kasih. Baik, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, silakan kakak-kakak mempelajari tentang penerapan dari hukum Faraday ya, yaitu tentang transformator dan generator. Terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sylvia. Baik, demikian Pak Apit. Terima kasih dan Bu Mulki. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Oke, mungkin silakan dikomentari observer langsung aja. Bu Dwi, Pak Eko, silakan. Oh ya, terima kasih. Menurut observasi saya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, baik pendahuluan, kegiatan inti, penutup, sudah runtut gitu. Sintak problem based learning-nya juga sudah terlaksana. Cukup bagus karena menggunakan beberapa media pembelajaran seperti ada Google Doc, Pad Colorado, PowerPoint. Jadi ada beberapa media sehingga siswa tidak boring, tidak bosan gitu untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Mungkin itu Pak, sesimpel saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi. Silakan lanjut Pak Eko. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk selama saya mengobservasi Bu Silvi, saya setuju dengan Bu Dwi. Jadi sudah sangat bagus, sintaks sudah terlihat. Walaupun sebenarnya yang kelihatan terang sebenarnya muridnya Pak ya, kurang aktif seperti itu. Ya karena memang bukan kondisi real ya Pak ya. Jadi ya di sini pesertanya juga tegang karena mau peer teaching juga. Tapi nanti saya yakin ketika pembelajaran nanti di kelas waktu PL, saya yakin itu akan sangat aktif karena siswa-siswanya seperti itu. Karena medianya juga bagus, presentasinya juga ini bagus seperti itu. Ini itu aja dari saya Pak. Secara keseluruhan sudah sangat bagus dan nampak untuk sintak-sintaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Bu Mulki ada tambahan? Oh,
Silakan Bu Mulki. Keren, benar dugaan saya, Pak. Semakin ke belakang ini semakin terlihat kelebihan-kelebihan mahasiswa PPG. Lumayan banyak pembelajaran untuk saya pribadi. Bagaimana meramu pembelajaran kita supaya semenarik mungkin untuk anak. Apa namanya? Yang saya poin plus untuk apa namanya Bu Silvi ini adalah ngelihat videonya tadi, Pak. Videonya tadi dibuat sendiri ya, Bu. Nah, itu menurut saya itu kelebihan cukup untuk menjadi nilai tambah untuk penilaian ya Pak ya, kalau misalnya kita memang membuat video sendiri. Kemudian untuk waktu, saya kasih waktu dulu ya. Kalau waktu tadi lewat juga 15 menit, lewat 3 menitan, karena tadi banyak terlalu lamanya mungkin di kesimpulan dan umpan balik ya, kalau kita pakai prosedur peer teaching. Tapi di sini saja saya sudah sangat apa namanya speechless yang ngelihat, apalagi kalau misalnya dengan siswa langsung, pasti tertarik sekali siswa untuk apa namanya mengamati materi yang Bu Silvi ajarkan untuk hari ini. Terus apalagi ya, langkah-langkah kayaknya nggak ada masalah. Pendahuluan oke, maksimal tadi 5 menitan muncul semuanya. Kemudian inti tadi Ibu 12 menitan, saya rasa cukup, sudah termunculkan semua. RPP PBL-nya muncul sampai ke presentasi. Penutup, cuman tadi nggak ada doa ya, cuma sekedar menutup saja, tapi nggak diakhiri dengan doa. Nggak apa-apa ya. Untuk yang 2 peserta yang lainnya kami tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Mulki. Biasa. Oke, Bu Silvi, ya artinya persiapannya lebih matang lagi, ya lebih agak lancar, walaupun kata kok masih siswanya masih kurang aktif ya kan, menunggu-nunggu juga giliran aku gitu kan, yang nggak fokus juga gitu ya. Karena ya, ini mungkin ada yang nyuri-nyuri juga nyiapin gitu kan, jadi akhirnya nggak fokus sebagai siswa ya, karena kami kalau peer teaching aslinya kami bisa melihat peserta itu ngerjain di sini nggak kelihatan sama kami ya, mungkin bapak yang lain peserta ininya apa ngerjain. Nah, itu kurang fokus, sehingga ketika gurunya ngusir apa tak, akhirnya medianya ya udah sampaikan yang saya suka dari ya, tadi satu hal yang bisa dilakukan tadi memang begitu, itu realnya, walaupun mungkin bukan kita tapi kita bisa implementasi atau kayak gitu, atau mungkin bisa ngerekam sendiri kayak gitu. Ini saya juga gitu ya, saya pernah juga yang guest jam Pak Apit, suara Pak Apit kayaknya putus-putus di Kiki Pak. Putus-putus ya. Pak Eko tuh. Oke, tes. Bagus. Ki. Halo. Coba. Halo, Udah. tes. Atau Udah. apa aja ya? Ya udah Pak. Nggak tahu. Oke, ya pernah. Saya juga sering melakukan itu, dan juga kebetulan emang saya hobi juga video-videoin kayak gitu. Nah, itu yang menarik ya, seperti yang Bu Mulki tadi sampaikan. Apalagi Ibu punya channel sendiri kayak gitu ya, punya punya akun di YouTube, sehingga anak juga akan seneng banget gitu. Mereka akan memberikan apresiasi yang lebih mungkin buat gurunya, ketika gurunya emang kreatif kayak gitu. Ada guru aku di situ gitu kan, apalagi udah diliput oleh TV misalkan, mereka akan lebih
suka banget kayak gitu, lebih pede mereka. Pasti mereka lebih fokus gitu mengikuti pembelajaran kita. Ya itu karena kenapa? Karena punya kan ada value lain gitu, ada nilai lebih. Ya, ada nilai lebih, ada kelebihan-kelebihan yang mereka akhirnya banggain kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, ini emang perlunya guru-guru fisika ini kreatif. Ya, kalau saya nyebutnya sih fisika beta gitu, begitu dekat dan nyata. Saya sebenarnya fisika itu ya cari dari yang kita dulu lah gitu, yang dekat-dekat dengan kita tunjukin ke peserta didik kita. Nah, ini kadang kan kita kurang menunjukkan itu, padahal itu fisika gitu. Makanya fisika itu kan jadi momok kayak gitu. Kenapa biologi lebih menarik gitu kan? Siswa-siswa peserta didik lebih tertarik dengan biologi karena mungkin juga gurunya juga yang ramah akhirnya gitu kan. Ya, guru fisika mah mengkerut terus. Kenapa mengkerut? Karena mikirinnya terlalu jauh. Ya, mikirinnya ya terlalu tinggi, yang deket-deket lewat kayak gitu ya. Baiknya yang mulai dari yang dekat terus nanti yang tinggi-tinggi. Ya udah nggak usah ngebayangin metafisis dulu lah gitu, alam goib dulu gitu ya, yang real depan mata. Nah, itu yang kita tunjukin. Ya kayak tadi GGL kan mereka lebih menarik, apalagi mereka sampai buat project gitu kan, sampai buat project. Nah, mungkin itu alangkah baiknya tadi kalau Bu Silvi pada 15 menit tadi nunjukin nih produk mereka nih kayak gitu, nah videoin mereka misalkan, ayo tampilin gitu, ini projectnya, karena kan PBL misalkan kan kayak gitu, jadi kelihatan tuh projectnya, mulai dari STEM-nya juga muncul, sains teknologi engineering matematik misalkan, artnya nanti seninya, nah itu mau jadikan project juga kayak gitu, bisa jadikan project ya, bisa jadikan untuk lomba nanti. Ya, dimunculin tuh STEM-nya. Jadi ada artnya di sana, artnya ya mungkin seninya bentuknya gimanain kayak gitu. Ya. Nah, ya mungkin itu ya, nanti kebanyakan ngomongnya nanti nggak habis. Udah 10:17. Oke. Mungkin itu Bu Sylvia ya. Masih banyak sih yang mau diomongin, cuman waktunya nggak ini ya, nggak cukup waktu kita. Masih ada 2 lagi ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Apit, Bu Mulki, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.